Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, di tengah-tengah saya ada anak-anak muda. Coba anak-anak muda kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Lalu ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang juga mengikuti ibadah secara streaming di rumah masing-masing. Kami menyambut dan menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Dan pagi hari ini kita akan mulai ibadah hari ini. Saya percaya ada sesuatu yang baru, semangat yang baru, apalagi dengan tema kita di bulan ini sangat membuat kita powerful ya teman-teman ya. Yuk saya ajak kita bangkit berdiri dan kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sebentar kami mau mulai ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memimpin, menuntun dan menyertai kami. Dan kami berdoa Tuhan seluruh rangkaian ibadah hari ini kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan bekerja dan campur tangan. Baik kami yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dari rumah, setiap kami mengalami Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, hadirat Allah kami rasakan, mujizat terjadi, kemerdekaan kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Ambil alih ibadah hari ini ya Roh Kudus. Kami memuliakan Kau Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita mengasihi Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Coba sebelum memuji Tuhan, lihat kanan kiri depan belakang, katakan kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Haleluya. Kita mau katakan pujian. Kamulah bangsa terpilih, imamat yang raja, untuk
kekuatan tangannya. Berkuasa atas segalanya, di bumi di surga. Tuhan ada dalam tangannya. Yesus Panglima kita, untuk menyatakan bahwa Dialah Tuhan dan Raja, untuk menyatakan bahwa Dialah Tuhan dan Raja. Semuanya dengan kuat katakan. Sampai pintu bergelar, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Semua pintu bergelar, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Amin. Kita mau katakan bunyi janji dari awal sambil tunjuk ke teman-teman. Katakan kamulah bangsa yang terpilih di mata jati. Kamulah bangsa yang kudus, umat kepunyaannya, untuk memberitakan semua kekuatan tangannya, untuk memberitakan semua kekuatan tangannya. Katakan berkuasa atas segalanya. Di mana? Di bumi di surga. Kuat ada dalam tangannya. Yesus Panglima kita, untuk menyatakan bahwa Dialah Tuhan dan Raja, untuk menyatakan bahwa Dialah Tuhan dan Raja. Dengan teman katakan, semua pintu bergelar, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Semua pintu bergelar, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Semua pintu bergelar, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Alkitab Caca. Kita siap dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Untuk bawa kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian ini. Sungguh firman-Mu yang menuntun setiap kami, memberikan kekuatan atas setiap kami. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai setiap kami. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itu
menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama kemenangan kami Tuhan, pegang kemenangan. Siapa bersenjata Allah? Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama. Dengan iman kita mengatakan, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Kami akan injak-injak iblis di bawah kaki kami Tuhan, di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa, berkuasa Tuhan. Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 kami mau serahkan Kau Tuhan. Oh, 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 siapa bersenjata ayo. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh, dahsyat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang diurapi Tuhan, dan orang-orang yang memiliki kuasa karena ada Roh Kudus di dalam kami. Terima kasih Tuhan yang ajaib, kami bersyukur. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan, kami mau tetap setia. Sekalipun ketika kami tetap setia pada Tuhan, sesuatu yang tidak nyaman terjadi dalam hidup kami. Tapi kami mau tetap katakan, kami akan tetap setia dan melakukan bagian kami. Tidak mundur dan tidak berhenti. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu.
keadaan di sekitar kita membuat kita, memaksa kita untuk berhenti. Tapi pagi hari ini pujian ini mengatakan tetap setia. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Berarti 3 bulan. Kerjakan keselamatan yang kita sudah terima dalam Tuhan. Jangan menyerah. Tetap setia, lakukan tetap setia. Mungkin orang lain gak lihat, tapi Dia Allah yang melihat. Dan Dia tersenyum ketika melihat kita. Tetap setia. Dan dengan penuh kerinduan katakan sampai akhir. Sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapat taklukkan kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani semua. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapat, sampai ku dapat taklukkan kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kami mau tetap setia, tetap mengerjakan setiap pagi dan pagi. Kami mau tetap setia di dalam. Dan apapun tantangan yang sedang Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap percaya Dia menyertai sampai pada kesudahannya. Dan setiap tantangan yang kami rasakan, kami percaya Engkau mengerti. Kami percaya Tuhan sudah Tuhan. Kami percaya Tuhan dan hatiku tetap kuat dari panas tidak goyah. Kami mau terus fokus menatap masa-Mu. Dan kami ingin mengalami kasih yang membuat kami bersemangat dan mengalami kebaikan Tuhan, sehingga membawa kami terus setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini saya mau ajak teman-teman yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah di rumah. Kita mau taruh tangan kiri kita di dada kita. Kita mau datang pada Tuhan dan mengatakan pujian ini bergerak. Kita mau bilang sama Tuhan, sampai akhir kami menutup mata, kami akan tetap setia. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Sampai akhir ku menutup
Tuhan yang ajaib. Kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan, kami dikuatkan, dipulihkan, bahkan kemerdekaan terjadi dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, urapan Allah turun atas Patamto yang akan menyampaikan. Dan kami percaya setiap kami mengalami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, baik kita semua para waisir yang hadir di onsite di saat ini, dan juga bagi setiap kita yang beribadah secara live streaming maupun secara tayang ulang nanti. Saudara-saudara, tema bulan Juni adalah Go and Do. Ini adalah upaya penyingkatan dari satu definisi atau satu pemaparan dari The Great Commission, atau dalam bahasa Indonesianya amanat agung Kristus. Kita buka dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara-saudara, saya singkat ini menjadi Go and Do. Go, pergilah, dan do, yang seterusnya. Saudara-saudara, ini bukan hanya sebuah perintah yang berat, tetapi perintah yang juga menguatkan kita. Kenapa? Karena ada 3 unsur di dalamnya. Unsur yang pertama adalah go, suruh pergi. Saya sama sekali tidak akan mungkin mengizinkan anak saya pergi naik motor sebelum saya ajarkan dia naik sepeda dan naik motor. Saya lihat anak saya Leni ya, bawa motornya gagah perkasa, NMAX, saudara ya. Ya pasti kakaknya nggak akan ngizinin gitu ya. Kalau dia naik sepeda, jangan naik sepeda, naik skuter aja juga kagak bisa begitu ya. Skuter itu maksudnya kayak yang pakai rodanya didorong gitu ya. Pasti ketika diberi kesempatan, diberikan kepercayaan untuk go, pasti sudah dipersiapkan gitu ya. Tapi juga disuruh pergi untuk melakukan gitu ya. Kalau Leni sudah dikasih motor kunci STNK, enggak di starter gitu ya, nggak bakal jalan, karena ada hal yang harus dilakukan dia tidak lakukan gitu ya. Terus dia nggak mau belok, maunya lurus terus gitu ya, maunya jalanan yang ngikutin dia, kan nggak bisa juga sebenarnya. Harus ada gerakan untuk go dan melakukan. Yang dilakukan ada 3 hal: jadikan bangsa muridku, baptis mereka, dan ajar mereka. Tetapi ada unsur ketiga, saudara ya, bukan cuma go dan do, tapi ada unsur yang ketiga yang bernama Immanuel. Aku menyertaimu. Sesekali tidak, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir hidup. Oh tidak, ternyata sampai akhir zaman. Luar biasa ya saudara. Tuhan menyertai saya tidak hanya sampai akhir hidup saya pada Juli 1991,
tapi nanti sampai bahkan akhir hidup saya, dalam tanda petik kematian saya yang kedua nanti. Tapi bukan cuma sampai situ, sampai akhir dari zaman ini. Nah, saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang menyebabkan saudara dan saya tidak lagi punya alibi, tidak lagi punya alasan untuk tidak bisa melakukan amanat agung ini. The Great Commission ini enggak sebegitu greatnya sehingga kita tidak bisa lakukan. Iya, tidak bisa kita lakukan kalau tidak ada poin yang ketiga, Immanuel. Saudara, dari pembahasan yang tadi dibagikan di ibadah yang pertama, saya akan kupas sedikit. Nanti kita akan kupas yang lebih jauh. Di situ dikatakan tentang from Saul to Paul. Dari seorang Saulus menjadi seorang Paulus. Dari Saul menjadi Paul. Singkat cerita, dalam perjalanan mendapatkan surat otoritas dari pemerintah untuk menganiaya umat Kristus. Di perjalanan dia dicegat oleh cahaya yang adalah Kristus. Singkat cerita, cahaya dia bilang, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Lalu rebahlah jatuh. Lalu Saulus dikatakan oleh Yesus, sekarang rise and go. Bangun dan pergilah. Masuk ke dalam kota, masuk ke dalam rumah Yudas. Nanti kamu berdoa di sana. Nanti akan aku utus hamba Tuhan namanya Ananias. Dia akan datang menumpangkan tangan atasmu. Dan saat itu engkau akan kembali bisa melihat. Dilakukan nggak? Dilakukan. Kenapa dia lakukan? Karena dia mengenal yang ngomong ini Yesus. Kenapa dia tahu yang ngomong ini Yesus? Karena dia baca ini, saudara. Ciri-cirinya Yesus dia tahu. Andai ciri-cirinya itu dia tidak tahu, dia akan masih bertanya, ini benar Yesus atau bukan? Betul gak? Jadi betapa pentingnya kita mengenal Tuhan. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Dari sini. Inilah suratnya Tuhan. Ya. Bagaimana mungkin saya bisa mengenal istri saya, Ibu Mari? Kalau saya tidak pernah banyak cerita, banyak ngobrol, banyak komunikasi, saya pasti banyak berkomunikasi. Saudaraku, pastikan kita punya tingkat komunikasi yang intensif dengan Yesus kita. Saulus yang dulunya adalah orang yang sangat hafal Alkitab, Taurat. Tapi sayang, saudara, inilah yang menjadi kebenaran dia untuk menganiaya murid Yesus, sebetulnya. Gara-gara ini, artinya gini, dia baca firman, tapi bukan untuk membangun pengertian akan firman. Kalau dia mengerti firman, dia masih lakukan firman. Betul? Di doa malam kemarin, Tuhan ingatkan kepada kita, yang Tuhan mau kita membangun pengertian akan firman, bukan membangun perpustakaan firman, saudara ya. Saya percaya banyak nih orang kabar baik yang sudah baca ini hatam, entah sekali, 2 kali, 3 kali dari depan sampai belakang. Kita mungkin berkali-kali jadi orang yang ikut SPK, entah sebagai waktu itu adalah peserta, akhirnya jadi fasilitator, bahkan beberapa di antara kita jadi pembicara. Demikian juga dengan saya, saudara. Elva, anak saya, sejak kecil sudah ikut mamanya, sehingga dia hatam 10 sesi berstok, 10 sesi WB. Tapi dia tidak boleh sampai terjebak menjadi perpustakaan. Dia harus dia membangun pengertian, saudara. Jangan sampai saya terjebak jago speech. Saya menjadi seorang speaker yang baik, tetapi saya tidak menjadi orang yang mengerti dengan baik dan membagikan melalui hidup saya. Saudaraku, syukur kepada Allah, Tuhan tahu ada pribadi namanya Paulus
yang jago sekali. Ini. Tapi sayang dia membangun perpustakaan. Sekarang dia pakai untuk membangun pengertian yang baik. Singkat cerita, dia masuk ke dalam kota dan dia tinggal di rumah Yudas. Orang kedua namanya Ananias. Kepada Ananias Tuhan juga ngomong, Ananias, nanti kamu datang ke rumahnya Yudas. Di sono ada Paulus, ada Saulus, masih namanya Saulus. Nanti kamu tepang tangan supaya ia cari. Ananias bilang gini, gini Tuhan, oke. Tapi telah aku dengar orang yang satu ini dengan gagah berani menganiaya orang-orang yang ikut engkau. Tapi jawaban Yesus, aku memilih dia, Ananias. Aku mau pakai dia. Sekarang kamu pergi ke sana. Berdebatkah Ananias? Tidak. Karena Ananias kenal siapa Tuhan. Lalu dia bilang, oke, yes sir, saya akan pergi ke sana. Saya tumpangkan tangan. Nggak ngomong gini, Tuhan, biasanya ini Saulus datang ke suatu tempat, semua orang pada ketakutan akan dianiaya. Ini sekarang saya suruh ke sana. Aduh, ampun bisa. Dia tidak berdebat sekarang. Kenapa? Karena Ananias tahu kalau Tuhan memberi perintah, dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia nggak mungkin beri perintah go lalu kita do terus diam. Enggak. Dia pasti Immanuel. Bahkan sebelum lahirnya pun, Gabriel berkata kepada Maria bahwa anak ini adalah Immanuel, Allah beserta. Saudaraku, bagaimana tingkat pengenalanku pada firman dan juga sang firman yang hidup Yesus? Itu menentukan apakah Anda dan saya sanggup melaksanakan setiap perintah dan amanat yang diperintahkan Allah kepada saudara dan saya. Singkat cerita dia datang kepada Saulus, sembuh gak? Sembuh. Padahal ada gak resiko? Mungkin belum langsung sembuh, bisa jadi juga ya. Kalau kan langsung sembuh, kan samar Yesus Saulus, bisa digebuk kali ya. Tapi sekali lagi Ananias tidak berpikir panjang, yang dia lakukan saja bagiannya. Saudara, tadi saya angkat tentang Ananias bilang begini, Tuhan, telah ku dengar tentang orang ini. Sekarang pertanyaannya saudara, apa yang orang dengar tentang hidupmu, tentang hidupmu? Jangan sampai kita didengar sebagai orang yang menganiaya orang yang tidak menjadi berkat. Upayakan dengan sangat saudara minta bantuan Allah Kudus supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Tadi saya cerita saudara, minggu lalu saya ada di Semarang pemberkatan pernikahan dari Erina Aileen Prestina. Pendetanya bilang begini, ini saya mau cerita sedikit nih tentang orang tuanya Niko ya. Kalau ada yang tanya tentang orang ini atau bicara tentang gereja kamu di mana Pak Pendeta? Oh, di sebuah perumahan gitu ya. Pasti pertanyaannya gini, di sebelah mananya rumah Pak Sumpit gitu ya. Jadi mertua saya itu dapat panggilan Pak Sumpit, ya, karena dia pabrik sumpit saudara ya. Saya selalu bilang, itu namanya bukan Pak Sumpit. Kasih tahu nama sebenarnya gitu ya. 2 atau 3 hari yang lalu saya menghubungi toko kaca, pabrik kaca, bahwa nanti anak saya Erina akan pesan kaca dari dia dari Semarang. Oh, rumahnya di mana yang dibangun? Saya kasih tahu rumahnya di perumahan A. Tapi sekarang dia tidak tinggal di perumahan A, dia tinggal di rumah mertuanya di perumahan B. Dia tanya, oh di perumahan B ya? Sebelah mana rumahnya Pak Sumpit? Katanya. Saya bilangnya di rumahnya Pak Sumpit. Anaknya Pak Tangko di rumahnya Pak Sumpit. Kenapa dia menikah sama anaknya Pak Sumpit? Saya bilang. Tapi saya nggak kasih tahu nama sebenarnya Pak Sumpit itu siapa. Kan belum minta izin ya. Cuma saudara-saudara artinya gini. Saya sih beriman lah
beliau ini dikenal bukan karena jahat ya. Ya buktinya dia dekat sama Habib tertentu yang besar di sana di Jawa Tengah, sama Pak Wali dan segala macam. Berarti kan hubungannya cukup, sosialitanya cukup oke lah gitu ya. Saudara, bagaimana dengan hubungan kita dengan orang lain, saudara? Dan saya juga cerita, saya punya anak cerita ke saya, Om, aku habis naik ojol Om. Kalau nggak salah berangkatnya dari TK ya, mau ke suatu tempat ya kamu ya. Driver itu bilang, wah, aku kenal nih, aku tahu nih cerita yang punya TK ini. Sampai nggak punya rumah, tapi ngerapihin sekolahnya kayak gini nih. Dia sendiri nggak punya rumah. Itu orang nggak tahu dia lagi cerita pada penumpang itu adalah anaknya aku ya. Anaknya cerita si Anita, Om, kocak nih Om kejadiannya. Ya syukur ya kalau ada itu ceritanya ya. Nah sekarang masalahnya kita jadi cerita apa bagi orang lain, saudara ya. Sekarang nih saudara, kita punya wastafel di depan ya. Tujuannya sebenarnya tuh anak murid sama untuk kita. Sekarang coba saudara lihat, siapa yang suka cuci tangan di situ? Semua yang makan di sebelah cuci tangannya di situ, saudara ya. Oke itu, kita jadi berkat, saudara ya. Lakukan aja bagian yang perlu kita lakukan. Saya ketika ke kantor dinas pendidikan, ke Kemenak, nggak khawatir, saudara ya. Walaupun kadang-kadang nama saya jadi berubah, saudara ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Bapak kabar baik. Dalam hati sejak kapan saya rubah nama jadi Bapak kabar baik? Udah nggak masalah. Kemana pun tuh, Bapak kabar baik. Ini yang salah siapa ya? Saya sudah nggak apa-apa, ya. Daripada juga, kabar burung, kan repot, saudara. Saudara, hendaklah hidupmu dikenal baik. Nah sekarang yang ingin dibahas di YC adalah kelanjutannya. Perikop setelahnya adalah Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saya baca dengan cepat ayat 19. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian. Pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam rumah keranjang, dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi mereka semua takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga adalah seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada para rasul. Rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Wow, keren. Begitu dia bertobat, dia tidak tunda-tunda. Dia tidak lagi mau jadi perpustakaan. Dia bangun pengertian yang baru, dan dia bagikan pengertian yang baru itu kepada banyak orang. Dengan berani dia mengajar
Dan luar biasanya, dengan berani dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Tuhan tahu Saulus berpotensi menjadi orang yang bisa dipercaya untuk membuktikan Yesus Mesias. Karena Saulus adalah orang yang sangat pintar sekali. Kalau ada orang yang sangat saintis, sangat logis, matematis, dan berkumis, ada hubungannya ya kumisnya. Tapi dia bisa menceritakan bahwa dia percaya kepada Kristus, bahwa Kristus adalah Tuhan. Orang lain bisa lebih yakin. Kalau yang menceritakan itu anak pendeta, bisa jadi bilang, ya anak pendeta. Nah ini Saulus ini adalah mantan orang yang sangat tidak percaya Kristus. Bahkan menangkap dan menganiaya murid Yesus. Tiba-tiba memberitakan. Kenapa dia berani? Karena pertama dia memang sudah pemberani orangnya. Ya. Yang kedua karena dia tahu imannya. Kalau dalam perikop sebelumnya dikatakan Tuhan kepada Barnabas, kepada Ananias, aku yang telah memilih dia dan memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa. Jadi dia yakin bahwa Yesus sudah memilih dia. Saudaramu, Anda dan saya ditempatkan di komunitas kabar baik untuk menjadi pewarta kabar baik, dan Anda sudah dipilih. Lakukan saja saudara. Allah yang menyertaimu, Allah yang akan membuatmu dapat melakukannya. Katakan amin. Siapapun kita saudara, lakukan saudara. Ada satu acara American Got Talent, ada seorang usia 30 tahun. Namanya Jen. Dia kena kanker di berbagai tubuhnya. Dia mengarang sebuah lagu. Dia nyanyikan itu sampai Simon aja sampai kaget saudara itu. Dan setelah menyanyikan, Simon bilang ini, saya tidak mau memberikan yes kepada Jen. Semua diam. Karena saya memberikan yang lain. Dia pencet tombol itu. Apa sih namanya golden ticket? Saudara-saudara, kesaksiannya luar biasa. Dan dia katakan, untuk menjadi bahagia itu adalah soal keputusan. Wow. Saudara, saya bangga kenapa? Beliau ada meninggal saudara ini. Tapi sebelum meninggal, dia sempat lakukan pewartaan kabar baik yang hebat juga. And so do me, saudara. Saya pun mau. 2 Timotius 4 ayat 7. 24/7. Saya mau pada satu ketika saya dikerahkan dan saya sudah lakukan bagian yang harus saya lakukan. Saudara, go and do. Gak usah, Tuhan pasti menyertai. Ayat 20. Saulus tidak berlama-lama, dia langsung memulai pengajaran. Jadi ayat 26. Ayat 27. Ketika dia mulai ketahuan hebat sekali saudara ya. Orang-orang Yahudi, teman-teman dia dulu, bahkan tentara-tentara, perwira-perwira yang dulu backingin dia, nggak suka, dia mau ditangkap. Tapi karena dia orang berpengaruh saudara ya, dia punya murid-murid kita, murid-muridnya pintar, nyelamatin dia. Dia bilang, bang, apa masuk ya? Nih, di keranjang, ya. Dimasukin, turunin dari. Dan zaman dulu kota-kota itu kan dilindungi sama tembok-tembok ya sebenarnya. Diturunin ke tembok gitu ya. Ya macamnya hamtaro kita gitu ya. Ditaruh di kerangkeng gitu ya. Sudah, dan dia kabur sebenarnya. Dia balik ke Yerusalem. Di Yerusalem banyak orang gak bisa menerima. Dia pengen menggabungkan diri dengan kita. Orang-orang di Yerusalem gak berani, takut sama dia. Tapi lihat saudara, ada satu orang namanya Barnabas yang mau menerima dia. Saudara, kabar baik selama harus tetap jadi kabar baik. Saya berusaha sekali. Saya berkali-kali cerita sama dia kemana. Mimpi ini selalu datang pada saya. Sometimes somehow saya akan lihat anak-anak saya kembali join.
bergerak dalam kegerakan yang lebih besar menjadi kabar baik bagi banyak orang. Entah akhirnya semua akan joinan pada saat itu mata saya lihat langsung, atau ketika saya tidak sempat lagi melihat. Tapi saya yakin saya mimpi itu berkali-kali. Sometimes somehow saya akan lihat dengan mata saya sendiri, atau nanti ketika saya sudah di surga, malaikat ceritakan saya, tahu sudah terwujud, anak-anakku sudah kumpul di kabar baik. Do bigger, lakukan yang lebih besar. Saudara, jadilah bernafas. Saya percaya ada saat, mungkin bahkan anak saya mungkin ada yang tersesat saat ini. Kalau dia mengalami pertobatan, dia kembali lagi ke sini. Ingat saudara, dia tetap adalah keluarga kamu sampai kapan. Apapun yang dia sudah lakukan di zaman yang lalu, dia tetap adalah keluarga. Dia tetap adalah keluarga. Semua anakku yang siapapun itu, apapun yang dia sudah mungkin lakukan, tetap dia adalah anak. Salam. Jadi saudara, jadilah bernafas. Lihat cerita berikut. Akhirnya Saulus berubah jadi Paulus ini saudara. Kembali dengan berani melakukan penginjilan, pewartaan kabar baik. Dan dikatakan di ayat terakhir, jumlah mereka bertambah banyak saudara. Saudara, jangan sampai saudara dan saya hanya terbatas sebagai jemaat kabar baik, tapi Anda dan saya harus jadi pewarta. Saya percaya sudah semakin dekat fase Tuhan perbesar kapasitas ini. Tadi saya ngomong sama kakaknya anak saya ya, Ibu Tini. Minta nomor telepon adiknya yang kerja di Pekalongan. Saya sejak beliau kerja di Pekalongan, saya belum sempat telepon. Saya mau encourage dia. Dia adalah anak saya dan harus jadi kabar baik di tempat sana. Dia memang sendiri, tetapi dia tidak sendiri. Pertama ada Yesus, kedua ada saya. Setidak-tidaknya ada CR yang sama-sama ada anak saya. Saya berharap sekali dia jadi berkat di sana. Di satu perusahaan di Pulau Gadung juga saya punya anak-anak saya, ada adik saya, Pak Irwan sana. Saya selalu berdoanya gini, ini the truth, saya bilang Tuhan, ada adikku di sana, ada anak-anakku di situ. Aku hanya bisa berdoa pada owner, kepada perusahaan, tentang perusahaan itu dari jauh, tidak ada di dalam. Tapi anak-anakku ada di dalam sana, adikku ada di dalam sana. Tuhan berkati perusahaan itu, berkati owner itu. Saudara dimanapun saudara dan saya ditambahkan Tuhan, biar orang bisa mengatakan, telah ku dengar para pewarta kabar baik ini jadi berkat. Amin. Tidak ada alasan bagi kita, tidak ada alibi bagi kita yang nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. No. Anda memang betul nggak bisa. Tapi Yesus yang ada di dalam diri Anda itu bisa menyelesaikannya bagi Anda, bagi saya. Amin. Saya juga berterima kasih karena dukungan dari seluruh orang-orang di Kabar Baik. Acara outdoor dari pernikahan Erina Airin Tresliera itu bisa berjalan tanpa hujan sedikit pun, gerimis mendung sedikit pun sama sekali. Walaupun plan B sudah dilakukan, saudara ya. Jadi ada tempat meja-meja untuk makan outdoor, tetapi sudah disiapkan juga meja-meja untuk yang di indoornya, di tribunnya di atasnya. Kalau itu terjadi ya kita harus ada gerakan naik ke atas. Oh betul, WO itu sudah menyiapkan puluhan orang untuk jadi asyir gitu ya. Tapi syukur kepada Allah itu nggak perlu dilakukan gitu ya. Saya percaya kenapa itu terjadi.
Karena ada dukungan dari komunitas. Jadi saudara, biar kita menjadi Barnabas itu, mendukung orang-orang yang ada bersama untuk bergerak yang terbaik. Tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau memberikan satu visi, bahkan peneguhan bahwa kami yang perlu kami lakukan hanyalah go and do. Selebihnya Engkau menyertai kami dan Engkau yang mengerjakannya di dalam kami, Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, ini kami semua, bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu, jadikan kami seperti yang Engkau mau, untuk melaksanakan amanat agung Kristus dalam hidup kami. Kami menjadi berita yang didengar, dikenal, dilihat oleh orang-orang, dan itu adalah berita sukacita, berita yang mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Teman-teman kami melihatnya, menjadi saksi hidup. Saudara-saudara kami, orang tua kami, tetangga kami, tempat kerja kami, tempat studi kami, semua menjadi saksi yang mendengar, melihat, dan menyaksikan langsung diri kami sebagai berita, pewarta kabar baik. Tuhan, Allah Roh Kudus, urapi setiap kami semua, baik para youters maupun setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau go and do the Great Commission bersama dengan saya katakan. Amin. Thank you, God bless you. Terima kasih Pak Tomto untuk pemberitaan firman Tuhan-Nya yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Ya, terima kasih. Saya akan membawakan beberapa pengumuman. Kita ada doa pagi setiap paginya, setiap hari, dengan frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Kami mengundang seluruh para campers untuk bersepakat berdoa untuk pelayanan GBI Kabar Baik dan juga untuk pelayanan di Sekolah Kabar Baik. Lalu kita ada menado di setiap hari Senin sampai Jumat. Khusus hari Rabu, menado dilakukan jam 8 malam sampai jam 9. Kalau hari Senin, Selasa, Kamis, dan juga Jumat dilakukan dari pukul 6 sampai 7 malam. Lalu ada ibadah Sabtu ceria khusus untuk anak-anak melalui YouTube GBI Kabar Baik setiap Sabtu jam 4 sore. Untuk di bulan Juli, ibadah Sabtu ceria sudah offline. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di rumah yang ingin anak-anaknya bergabung ibadah Sabtu ceria offline, maka bisa mendaftarkan anak-anaknya ke Kak Heni, Saudari Heni atau Saudari Tasya. Jadi harus daftar terlebih dahulu. Lalu hari Minggunya juga jam 3:30 sore ada ibadah khusus anak-anak remaja usia 6 SD sampai 3 SMP, yaitu CIA Christian in Action jam 3:30 melalui aplikasi Zoom. Linknya akan dibagikan di grup WhatsApp yang tersedia. Kami mengundang Bapak Ibu juga teman-teman yang ada di sini yang punya saudara-saudara atau tetangga bisa bergabung karena ada keseruan-keseruan menarik setiap harinya dan tentu ada hadiah atau apresiasi. Lalu setelah pulang kita juga mau memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan yang berbentuk hati. Yang ada di sini mau memberikan persembahan berbentuk hati, ini persembahan khusus untuk pembangunan rumah Tuhan. Lalu yang kotak putih persembahan umum, persepuluhan, dan juga ucapan syukur. Lalu ada ibadah seperti biasanya Bapak Ibu di hari Minggu. Ada 2 ibadah, jam 9 dan juga jam 11. Jam 9 khusus untuk para orang tua dan tidak disiarkan secara online. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendaftarkan diri, boleh daftar langsung ke ketua CS-nya masing-masing. Atau kalau belum punya ketua CS, bisa daftarkan ke Ibu Mina. Dan untuk teman-teman YC yang mau hadir, bisa hadir jam 11 pagi di tempat ini. Harus daftar juga.
karena kuotanya terbatas. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang ada di rumah atau teman-teman yang ada di rumah tidak bisa ikut ibadah secara langsung, maka bisa ikut ibadah live streaming jam 11. Hanya ada jam 11 untuk live streamingnya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kita mau tutup dalam doa. Saya undang Ibu dan teman-teman, kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang dibagikan oleh Pak Tamto. Kami memberkati Tuhan gembala kami, Pak Tamto dan juga Bu Mari, beserta dengan putra-putrinya Tuhan. Atas segala kebaikan yang Tuhan berikan di pelayanan ini, kami tahu ada orang-orang yang bercerilah di dalamnya. Kami memberkati keluarga gembala kami Tuhan. Dan kami juga memberkati setiap orang-orang yang sudah menabur, setiap orang-orang yang sudah memberkati tempat ini, dan berkat Allah melimpah atas setiap tangan-tangan yang menabur. Dan waktu kami memberikan persembahan Tuhan, kami percaya berkat Allah melimpah tercurah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sepakat berdoa untuk adik kami, saudara kami, Tuhan, anak kami, yaitu Agnes Rose. Tuhan, kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Agnes jadilah sembuh, Agnes jadilah sehat, Agnes jadilah kuat. Segala sakit penyakit Tuhan telah gantikan dengan kekuatan kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau pulang. Kami percaya penyertaan Allah sempurna atas kami. Kami tiba ke rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Kami percaya Tuhan, semua jemaat Kabar Baik, semua yang beribadah on-site, live streaming maupun dalam tayangan ulang yang ada, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, dan terbelenggu kau bebaskan. Kuasa pemulihan terjadi dalam segala aspek kehidupan setiap kami. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka jalan-jalan kamuflase yang dibuat oleh si jahat. Darah Yesus hancurkan segala belenggu. Batalkan segala perjanjian di luar dari perjanjian berkat Yesus dalam hidup kami. Darah Yesus batalkan segala kutuk, segala rekayasa si jahat. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Dan saat ini kami membuka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat. Tangan yang sama adalah tangan yang akan menjadi saluran berkat. Dalam kepercayaan kau buka tingkap-tingkap di langit dan kau curahkan berkat. Saudaraku, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja, dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus untuk terus menjadi milikmu, milikku, kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, dan mau go and do the great commission bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus.